Halo semua, ketemu lagi di video kali ini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai ukuran penyebaran data, kita kenalan dulu yuk dengan apa sih itu ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data merupakan suatu ukuran atau parameter yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut menyimpang atau menyebar. Nah, jika menyimpang atau menyebar, sejauh mana sih ukuran data tersebut menyebar atau menyimpang dari ukuran pusatnya? Nah, ukuran pusat di sini yang dimaksud adalah rata-ratanya. Nah, misalkan saja di sini saya mempunyai data usia gitu ya. Untuk yang kelompok pertama ada 13, 14, 15, dan seterusnya hingga 18. Kemudian ketika kita cari rata-ratanya, maka akan diperoleh rata-rata sebesar 16 ya. Masih ingat ya? Oke. Untuk mencari rata-rata berarti kita jumlahkan nih dari datum pertama, datum kedua, hingga datum terakhir. Sehingga diperoleh untuk jumlahnya adalah 192, sedangkan banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga di sini kita bagi dengan 12 sehingga diperoleh rata-ratanya adalah 16. Nah, dengan cara yang sama kita gunakan untuk mencari rata-rata data kelompok 2 ya. Di sini datanya berbeda. Untuk datum yang pertama adalah 1, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 36. Nah, ternyata setelah kita cari rata-ratanya sama-sama 16. Nah, namun data yang mana yang lebih mewakili si rata-rata 16 ini ya? Ketika kita lihat datanya, yang lebih mewakili dari rata-rata 16 adalah data usia kelompok yang pertama ya, dilihat dari datum-datum yang ada di sini gitu ya. Kenapa hal ini dipengaruhi oleh penyebaran datanya ya? Ketika kita lihat untuk data kelompok 1, penyebaran datanya tidak terlalu jauh, sedangkan untuk kelompok 2 penyebarannya terlalu jauh dari rata-ratanya. Seperti itu ya. Nah, sampai sini bisa difahami ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk ukuran penyebaran data itu sendiri, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Untuk cara yang pertama adalah jangkauan. Untuk jangkauan ini kita bisa mengurangkan data terbesar dikurangi dengan data terkecil ya, atau selisih dari data terbesar dan terkecilnya. Kemudian ada jangkauan interkuartil. Nah, di sini coba diingat-ingat kembali ya, kita membahas kuartil lagi ya. Jadi untuk jangkauan interkuartil kita mengurangkan antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawahnya atau Q1 ya. Kemudian yang ketiga ada varian, di mana dalam varians ini ketika nilai variansnya semakin kecil maka berarti jangkauan ukuran penyebaran datanya juga kecil. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika variansnya diperoleh besar, maka ukuran penyebaran datanya juga besar. Nah, biasanya untuk varians ini biasa disimbolkan dengan S kuadrat ya. Kemudian yang keempat ada standar deviasi. Nah, standar deviasi ini dia merupakan akar dari varians ya. Jadi nanti ketika nilai variansnya sudah diketahui, ketika kita akan mencari standar deviasi berarti tinggal di akar saja, seperti itu. Nah, sama dengan submateri yang sebelum-sebelumnya, yaitu di ukuran pemusatan dan ukuran letak. Pada ukuran penyebaran data ini dia juga bisa digunakan pada dua jenis data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Nah, ada pun rumus yang digunakan seperti ini. Untuk jangkauan ya, untuk jangkauan rumus yang digunakan sama, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil, baik di data tunggal maupun data kelompok. Untuk jangkauan interkuartilnya juga sama, kuartil atas dikurangi kuartil bawah, baik di data tunggal maupun data kelompok. Nah, yang sedikit berbeda di sini
adalah variansnya ya. Kalau di data tunggal kita tinggal menjumlahkan penguadratan dari pengurangan nilainya dengan X-bar-nya atau rata-rata ya. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, di sini kalau data kelompok berarti kita menjumlahkan perkalian antara frekuensi data dengan penguadratan titik tengah dikurangi rata-ratanya ya. Jadi karena di sini menggunakan data kelompok, berarti kita menggunakan perkalian antara frekuensinya ya dengan titik tengah dikurangi dengan X-bar. Di sini berarti kita harus mencari titik tengahnya terlebih dahulu. Kemudian untuk standar deviasinya berarti mengikuti rumus yang digunakan pada varians ya. Untuk data tunggal berarti menggunakan varians data tunggal. Untuk data kelompok kita menggunakan varians data ke kelompok. Nah, agar lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kita akan mengerjakan soal data kelompok 1 dan kelompok 2 di awal video tadi. Nah, oke, diberikan data untuk usia kelompok 1 dan usia kelompok 2 ya. Kemudian kita cari ukuran pusatnya dulu ya, atau rata-ratanya dulu. Tadi sudah diketahui ya di awal bahwa rata-rata kelompok 1 adalah 16 dan rata-rata kelompok 2 adalah 16. Nah, di sini kita akan mencari ukuran penyebarannya ya, dari jangkauan, jangkauan interkuartil, varians, dan standar deviasi. Oke, untuk data kelompok 1 untuk jangkauannya ya, X-max dikurangi X-min. X-max-nya karena ini datanya sudah urut ya, berarti data paling besarnya ini, data paling kecilnya 13. Berarti 18 dikurangi 13 berapa? 5 ya. Kemudian untuk jangkauan interkuartil, silahkan untuk yang lupa bisa dibuka kembali catatan mengenai kuartil ya, baik yang data tunggal maupun data kelompok. Untuk data ini diperoleh untuk Q3-nya adalah 17 dan Q1-nya adalah 15, sehingga jangkauan interkuartilnya adalah 2. Nah, sekarang ragam atau varians ya. Di sini kita cari terlebih dahulu pengurangan antara X dengan X-bar-nya. Tadi X-bar itu rata-rata. Kita sudah dapatkan 16. Caranya adalah 13 ya. Datum pertama dikurangi dengan X-bar dikurangi dengan 16 dikuadratkan, ditambah 14 dikurangi 16 dikuadratkan, ditambah 15 dikurangi 16 dikuadratkan, dan seterusnya hingga datum terakhir 18 dikurangi 16 dikuadratkan ya. Nah, seperti ini. 13 dikurangi 16 dikuadratkan, 14 dikurangi 16 dikuadratkan, dan seterusnya hingga datum terakhir. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Nah, dari penjumlahan ini semua diperoleh hasil 24 dibagi 12. Hasilnya berapa? 2 ya. Nah, untuk standar deviasinya, karena tadi akar dari varians, berarti karena variansnya di sini sudah diperoleh 2, maka standar deviasinya adalah akar dari 2. Berapa? 1,41. Seperti itu. Ini untuk yang data ke kelompok 1. Sekarang untuk data yang kelompok 2 dengan cara yang sama kita akan mencari ukuran penyebaran datanya ya. Oke. Untuk jangkauannya berarti data paling besar dikurangi data paling kecil diperoleh 35. Untuk jangkauan interkuartilnya berarti datanya harus urut terlebih dahulu ya, karena ini sudah urut juga. Diperoleh Q3-nya 28,5, Q1-nya 4,5, sehingga jangkauan interkuartilnya 24. Kemudian untuk variansnya ya, dengan cara yang sama seperti tadi ya, ini untuk datum pertama dikurangi rata-rata 16 dikuadratkan, datum kedua 3 dikurangi 16 dikuadratkan, kemudian 4 dikurangi 16 dikuadratkan, hingga datum terakhir 36 dikurangi 16
dikuadratkan kemudian kita bagi dengan 12. Di sini N-nya 12 ya. Dari penjumlahan ini semua diperoleh hasil 1910 dibagi 12 ya. Diperoleh di sini 159,2 ya. Sehingga standar deviasinya tinggal kita akar, berarti akar dari 159,2 yaitu 12,62 ya untuk standar deviasinya. Nah, itu merupakan pembahasan dari data tunggal ya. Tadi ada 2 buah kelompok data untuk data yang pertama dan data yang kedua. Bisa dilihat ya tadi baik dari jangkauan interkuartil, ragam, varians maupun simpangan baku atau standar deviasinya. Untuk data yang pertama itu hasilnya lebih kecil daripada data yang kedua karena penyebaran dari data-datanya tidak terlalu jauh ya, dia lebih mendekati rata-ratanya daripada data usia kelompok yang kedua. Nah, itu merupakan pembahasan dari jangkauan data tunggal. Kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu data kelompok.